Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Majelis Dzikir Ar-Rohim. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Majelis Dzikir Ar-Rohim. Semoga dapat dijadikan sebagai bentuk syiar dan dakwah agama Islam. Pada kesempatan kali ini Majelis Dzikir Ar-Rohim akan melanjutkan kembali manaqib Syekh Imam Junaedi Al-Baghdadi bagian ketiga. Bertasawuf sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Junaid seorang yang berpegang kuat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau sentiasa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap pengajiannya. Beliau pernah berkata, setiap jalan tertutup, kecuali bagi mereka yang sentiasa mengikuti perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesiapa yang tidak menghafal Al-Quran, tidak menulis hadis-hadis, tidak boleh dijadikan ikutan dalam bidang tasawuf ini. Imam Junaid mempunyai beberapa kelebihan dan karamah. Antaranya ialah berpengaruh kuat setiap kali menyampaikan kuliahnya. Kehadiran murid-muridnya di masjid, bukan saja terdiri daripada orang-orang biasa, malah semua golongan meminatinya. Masjid-masjid sering dipenuhi oleh ahli-ahli falsafah, ahli kalam, ahli fikih, ahli politik dan sebagainya. Namun begitu, beliau tidak pernah angkuh dan bangga diri dengan kelebihan tersebut. Bagi kalangan umat muslim yang akrab dengan dunia tasawuf, tentu nama Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi sudah tak lagi asing di telinga mereka. Bagaimana tidak, ia begitu terkenal akan kewaliannya. Sampai-sampai, setiap kali membaca hadrah, pembacaan surat Al-Fatihah sebelum melakukan amalan mujahadah, para salik, atau sebutan bagi orang yang telah menempuh jantarekat, selalu mengkhususkan penyebutan nama Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi tepat setelah penyebutan nama Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sang Raja Wali. Lantas, bagaimanakah sejarah kewaliannya hingga ia begitu masyhur, terkenal sebagai kekasih Allah? Ternyata, ia sebenarnya merupakan seorang pegulat tangguh tak terkalahkan pada masanya. Ia juga sangat ditakuti oleh para lawannya. Hingga suatu ketika, sang raja pada masa itu mengadakan sayembara bahwa siapa saja yang dapat mengalahkan Abdul Qasim akan mendapatkan hadiah yang begitu banyak. Sayembara tersebut akhirnya terdengar juga oleh seorang lelaki parubaya di salah satu sudut kota Baghdad. Ia adalah seorang keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya begitu memprihatinkan. Sudah beberapa hari terakhir, keluarganya tak makan. Usianya juga sudah cukup tua, kira-kira 65 tahun. Namun, hal itu tak menciutkan nyalinya untuk mengikuti sayembara melawan Abdul Qasim. Karena ia memiliki cara tersendiri. Saat ia mulai beradu pandang dengan Abdul Qasim, saat melakukan penghormatan salam sebelum bertarung, ia berbisik kepada Abdul Qasim. Wahai Abdul Qasim, aku tahu bahwa engkau adalah pegulat terhebat di kota ini, dan aku pun yakin bahwa aku tak akan mampu mengalahkanmu. Namun, tahukah engkau mengapa aku berani bertarung denganmu? Aku adalah cucu Rasulullah. Namun keluargaku sedang tertimpa kesusahan. Sudah beberapa hari terakhir aku dan keluargaku tak mampu makan. Maka dari itu, aku memohon kepadamu agar engkau bersedia berlaga kalah hingga akhirnya hadiah sayembara itu ku dapat dan keluargaku dapat makan. Mendengarnya, Abdul Qasim begitu prihatin. Ternyata ada juga keturunan Rasulullah yang seperti itu. Akhirnya, dengan niatan memuliakan anak cucu Rasulullah,
Ia turuti permohonan lelaki itu. Dan benar, lelaki tersebut sukses memenangkan sayembara dan kemudian membawa pulang hadiahnya untuk keluarga. Sedang Abul Qasim harus menanggung malu bahwa pegulat terhebat di kota itu telah dikalahkan hanya dengan pukulan lelaki tua usia 65 tahun. Akan tetapi hal itu tak membuat hati Abul Qasim kecewa sedikit pun. Ia justru bersyukur sudah dapat membantu cucu Nabi. Meskipun orang-orang sekota menghujatnya karena memang tidak tahu dan Abul Qasim pun merasa hal ini tidak perlu diberitahukan. Hingga suatu malam yang indah, Abul Qasim bermimpi ditemui oleh seorang lelaki yang ketampanannya tak dapat tergambarkan oleh kata-kata. Ia begitu penuh dengan cahaya. Namun, keteduhan wajahnya dan kewibawaannya tak membuat mata silau melihat pancaran cahaya dari dalam manusia terbaik sepanjang masa. Ya, ternyata ia adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu, Sang Rasul berkata pada Abul Qasim bahwa mulai malam itu ia diangkat oleh Allah derajatnya menjadi waliullah, kekasih Allah. Bukan karena kekuatannya, melainkan karena ia telah rela menolong zuriyah Rasul, anak cucu keturunan sang utusan terkasih Allah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.